Baik, sekarang saya akan masuk pada topik kita hari ini. Judulnya Hari Pembalasan. Begitu saya nulis Hari Pembalasan, biasanya otak kita langsung terkoneksi. Oh, itu hari akhir. Terkoneksi biasanya, oh itu hari kiamat. Makanya banyak sekali yang cerita kiamat dengan konsep yang salah, yang tidak diajarkan oleh Al-Quran atau kitab-kitab suci yang lain. Saya heran sampai hari ini, qiyam itu sendiri artinya bangkit, qiyam itu sendiri artinya adalah berdiri, qiyamul lail artinya bangkit tengah malam. Tapi kenapa ketika kita cerita kiamat, kebanyakan otak kita berpikir tentang kehancuran alam semesta ini? Itu yang saya sampai sekarang gak ngerti. Memang cerita kiamat itu ditandai dengan gunung-gunung diperjalankan, manusia diterbangkan seperti anai-anai. Itu bahasa simbolik. Anai-anai itu siraru. Anai-anai itu tinggalnya dalam kegelapan, di lubang. Dan begitu musim hujan, anai-anai keluar dari lubang. Apa yang dicari anai-anai? Lampu. Dengan sayapnya yang tipis, dia terus mengejar sampai pada cahaya. Begitu tiba pada cahaya, patah sayapnya, jatuhlah anai-anai dan mati. Apa pesan semestanya? Pesan semestanya, sebelum kamu mati, rengkuhlah cahaya ilahi yang sudah disediakan dalam dirimu. Jadilah seperti anai-anai. Gunung melambangkan kesadaran, perjalankan kesadaranmu. Kan sebetulnya itu baru terjadilah hari kebangkitan. Setelah terjadi hari kebangkitan, sadar kita dengan kehidupan. Jadi kapan hari pembalasan itu? Hari pembalasan itu di sini, saat ini, sekarang. Saya akan buktikan secara saintifik. Ayo, perhatikan saya. Kalau hari ini kita panen jagung, sebetulnya itu sedang mengingatkan saja bahwa 2-3 bulan yang lalu kita nanam jagung. Kalau hari ini kita panen pisang, hanya sedang mengingatkan saja bahwa setahun yang lalu kita tanam pisang. Kalau hari ini kita panen beras, 4 bulan yang lalu kita tanam beras. Jadi semua yang terjadi hari ini dalam kehidupan kita sebetulnya sedang mengingatkan apa yang pernah kita tanam di masa lalu. Ini hukum. Camkan dulu. Jadi siapa yang mengundang seluruh kejadian hari ini? Siapa yang mengundang seluruh peristiwa yang terjadi pada kita hari ini? Siapa? Kita sendiri. Jadi kalau begitu, semua peristiwa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita hari ini, itu adalah tamu undangan. Kita sendiri yang mengundangnya. Aneh sekali. Kita sudah sebar surat undangan, dan surat undangan sudah sampai di tamu undangan, dan tamu undangan sudah datang memenuhi undangan, tetapi sang pengundang menolak semua yang diundangnya. Aneh? Aneh? Aneh. Ulangi sekali lagi. Semua hal yang terjadi dalam kehidupan kita hari ini, di sini, saat ini, sekarang, itu semua adalah undangan kita. Jadi kalau begitu, kapan hari pembalasan itu terjadi? Sekarang. Semua yang sedang terjadi sekarang adalah hari pembalasan. Balasan dari apa sih? Balasan dari sebab yang kita ciptakan. Ulangi. Balasan dari apa? Balasan dari sebab yang kita ciptakan. Jadi balasan itu apa sesungguhnya? Balasan itu adalah akibat. Ulangi. Ada sebab, ada akibat. Ada aksi, ada reaksi.
Jadi balasan itu adalah akibat dari sebab yang kita ciptakan. Kapan terjadinya hari pembalasan? Berlangsung setiap saat, berlangsung setiap waktu. Bahkan sekarang hari pembalasan itu sudah terjadi. Baik, kita buka slide pertama. Bisa lihat semua ke sini? Silakan lihat. Cukup besar ya. Sebab baik akan mengakibatkan akibat baik, dan ujungnya adalah kebahagiaan. Sebab buruk akan mengakibatkan akibat buruk dan berujung penderitaan. Jadi kenapa saya bahagia sekarang? Itu hari pembalasan dari sebab baik yang sudah kau ciptakan. Kenapa saya sekarang kok menderita? Itu hari pembalasan. Dari apa? Dari sebab buruk yang sudah kau ciptakan. Sesederhana itu. Itu yang kemudian sering disebut dalam bahasa tradisi lain dengan hukum karma. Kalau kita mengenal Yaumiddin, hari pembalasan. Jadi beda bahasa saja. Ada yang mengatakan hukum karma, hukum sebab akibat, ada yang mengatakan Yaumiddin. Sebetulnya yang sedang dibicarakan adalah semesta yang sama. Yang sedang dibicarakan adalah kejadian yang sama, cuma dipandang dari tradisi yang berbeda. Dalam bahasa Arab disebutnya saum, dalam bahasa Pali disebutnya puasa. Sebetulnya sedang menceritakan sebuah keadaan yang sama, tinggal di dalam keluhuran. Cuman satu menggunakan bahasa Arab, satu menggunakan bahasa Pali. Tetapi harus hati-hati, tidak semua bahasa memiliki tradisi yang sama. Oleh karena itu maka kita harus belajar etimologi bahasa kalau ingin memahami sesuatu. Makanya saum dan puasa bisa sama, bisa juga berbeda, tergantung sudut pandang. Saya tidak akan membahas itu karena di ceramah-ceramah saya sebelumnya sudah terlalu banyak saya membicarakan itu secara dalil dari kitab suci maupun dari tinjauan saintifik. Bahkan saya sudah menjelaskan apa peran saum secara medis. Itu luar biasa ya, ternyata luar biasa. Baik ya, sebulan setelah kita saum jangan lupa pertahankan kebiasaan tubuh yang sudah diperoleh agar ya protein autophagisom yang diperoleh itu terus-menerus bisa diproduksi. Makanya setidak-tidaknya para sahabat nanti melaksanakan saum seminggu 2 kali, Senin dan Kamis. Itu kan dianjurkan oleh Rasulullah. Karena akan saya buktikan hari ini bahwa makanan itu adalah pengurang kesadaran. Makanya ada kata-kata bijak dalam sebuah kitab suci yang mengatakan seperti ini. Manusia yang terus mengangan-angani, memikirkan tentang kesenangan hidup, maka berikutnya dia akan memiliki panca indera yang tak terkendali. Ketika dia sudah tidak bisa mengendalikan panca inderanya, yang paling berbahaya bagi dirinya adalah dia akan melampaui batas dalam makanan. Dan orang-orang yang melampaui batas dalam makan, selalu makan yang enak, tubuhnya menjadi kuburan. Penyakit mulai banyak datang. Kolesterol, diabetes, darah tinggi, macam-macam penyakit mulai datang. Kinerja tubuh sudah tidak fungsional lagi. Kalau kinerja tubuh sudah tidak fungsional lagi, produktivitas menurun. Yang terjadi berikutnya adalah malas. Dan setelah malas, ikhtiar menjadi kurang semangat. Maka di akhir perjalanannya apa? Penderitaan. Itu persis seperti angin yang akan merubuhkan pohon yang kuat. Sekuat apapun pohon, kalau anginnya kencang, rubuh juga. Jadi perhatikan orang-orang yang semacam itu. Sebaliknya orang-orang yang sudah berhenti mengangan-angani kesenangan hidup, dan sudah bisa mengendalikan seluruh panca inderanya, dan dia bisa mengendalikan kebiasaan makan yang berlebihan, berkeyakinan teguh dalam hidupnya, maka yang terjadi apa? Dia akan penuh dengan ikhtiar, dia akan penuh dengan upaya.
maka saya yakin dia itu seperti batu karang yang sulit untuk dihancurkan oleh angin sebesar apapun. Angin sebesar apapun bisa meruntuhkan pohon yang kokoh, tetapi angin sebesar apapun tidak akan bisa meruntuhkan batu karang. Kita harus punya atap yang tebal. Kalau atap kita terbuat dari alang-alang dan jarang atapnya, begitu hujan turun pasti bocor. Tapi kalau kita punya atap dari alang-alang, tebal atapnya, sebesar apapun hujan turun gak bocor. Jadi kita ini sering bocor. Karena apa? Karena kita tidak memiliki pertahanan. Disinilah sebenarnya perannya agama. Makanya agama harus mengantarkan kita dalam dimensi spiritualitas, supaya kita punya ketangguhan. Nah, yang saya sampaikan tadi itu adalah ciri-ciri manusia tangguh tadi. Bisa mengukur dirinya. Baik para sahabat, sebab baik diakibatkan oleh niat baik, sebab buruk diakibatkan oleh niat buruk. Jadi kalau kita berbicara hari pembalasan, berbicara tentang karma, kunci utama adalah niat. Kenapa? Saya katakan tadi, niat menghasilkan pikiran, pikiran menghasilkan kata-kata, kata-kata menghasilkan perbuatan. Itu mekanismenya. Jadi semua berawal dari niat. Jadi oleh karena itu saya berani mengatakan bahwa sebetulnya penentu hari pembalasan itu adalah niat. Jadi kalau karma adalah niat yang sudah menjadi perkataan, tindakan yang memenuhi hukum sebab akibat, maka setiap aksi pasti ada reaksi. Ayo lihat saya semuanya. Jadi semua yang sedang terjadi dalam kehidupan kita hari ini adalah buah yang harus kita panen dari tanaman kita sendiri. Pertanyaan saya satu, siap menerima hasil panen? Siap menerima hasil panen? Siapa yang menanam? Anda. Siapa yang memanen? Anda. Kenapa siapnya? Siap. Siap. Kenapa tidak siap? Gitu. Karena kita sudah sadar sekarang, oh ternyata semua yang terjadi dalam kehidupan saya hari ini adalah buah yang harus dipertanggungjawabkan oleh saya, hasil tanaman saya sendiri. Belajar dong gentleman. Belajar menjadi penanggung jawab pada semua tindakan yang kita buat sendiri. Kita sering jadi pengecut. Berani berbuat, tetapi tidak berani bertanggung jawab. Nah loh, itulah sumber penderitaan kalian. Dan saya bilang sekali lagi, yang membuat manusia menderita bukan kenyataan hidup. Yang membuat manusia menderita adalah penolakan dia terhadap kenyataan hidup. Saya kasih tahu ya, sekali lagi, tidak ada kenyataan hidup yang membuat seseorang menderita. Karena semua penderitaan berasal dari penolakan dia terhadap kenyataan. Mungkin kita sakit. Rasa sakit yang ada pada tubuh kita itu hukum alam, itu alamiah dan tidak bisa ditolak. Tapi menderita karena rasa sakit itu pilihan. Emang saya belum pernah sakit. Saya hidup sekarang dengan satu ginjal. Itu pelajaran yang sangat luar biasa untuk hidup saya. Dan saya harus kehilangan ginjal kanan saya. Sakit. Sakit itu alamiah. Ketika dioperasi, dikeluarkan, dirobek-robek perut kanan sebelah kanan ini. Dan kemudian dijahit bagian dalam. Kata dokter ada puluhan, bahkan mungkin saja lebih dari puluhan pembuluh darah yang harus diikat kembali. Karena itu ginjal, bagian yang sangat penting untuk saluran darah. Kata dokter, saya harus istirahat 3 bulan. Saya istirahat 3 hari, alhamdulillah. Sampai di rumah kering. Saya yang cabut selang-selangnya semua, dan saya yang ngurusi semuanya sendiri. Karena nggak ada yang berani lihat luka
Dari sini menganga sampai sini. Seminggu setelah itu saya pergi ke Samarinda. Ada kajian di sana. Waktu itu Samarinda dari Balikpapan belum ada jalan tol seperti sekarang. Dan saya pergi dari sini ke Balikpapan, dari situ kemudian jalan 5 jam ke Samarinda. Sampai di sana saya tidak berkurang aktivitas saya. Karena saya sudah tahu ilmunya. Sakit itu alamiah. Rasa sakit yang kita terima bisa kita jadikan sebagai penderitaan, bisa juga tidak. Saya cuma mendengar aja suara tubuh saya, dan saya berterima kasih tubuh saya masih bisa bicara lewat sakit, karena dengan itu saya mengerti bahasanya. Setelah itu rubah total cara hidup saya. Mohon maaf, saya sudah tidak tertarik lagi dengan makanan seenak apapun, sepanjang itu tidak saya butuhkan. Makanya saya sering berulang kali mengatakan, saya makan buah pagi-pagi dan itu gosok gigi dan saya saum. Saya baru makan siang itu juga terbatas, hanya yang sesuai dengan golongan darah saya dan saya butuhkan. Yang tidak saya butuhkan nggak saya makan. Enak itu cuma 10 menit di sini. Bebannya terlalu berat. Apalagi beban bagi lambung, beban bagi darah. Coba, terlalu banyak makan karbohidrat, begitu tidak diproses apa yang terjadi? Kadar gula darah naik. Pankreas kita rusak, karena pankreas harus mengubah karbohidrat gula menjadi energi. Ketika tidak mampu diubahnya, tumpukan gula darah di dalam darah tidak bisa ditolak lagi. Akibatnya apa? Harus disuntikan insulin. Mahal bukan? Jadi aneh ya, kita takut menghadapi kematian, pengen umur panjang, tetapi kita tidak pernah mempanjangkan umur kita dengan ikhtiar kita. Aneh bukan? Karena apa? Karena di sini yang terpikir oleh pikiran adalah kesenangan, kesenangan, kesenangan. Makan enak, makan enak, makan enak, itu yang terpikir. Maka 75% orang yang level ini uangnya habis buat ngurusi tubuh dari leher ke bawah. Mungkin 25% pun tidak ada buat dari sini ke atas. Beli buku yang bisa mengembangkan pengembangan diri, beli buku yang bisa menginspirasi agar hidup menjadi lebih berkualitas, mungkin jarang. Coba tanya, saya tanya, sebulan sekali aja mungkin kita nggak pernah beli buku itu. Jatuh? Nggak apa-apa, ya sekarang banyak yang gratis di YouTube. Ceramah saya udah saya blast gratis. Dan kalau para sahabat mendengarkan kajian-kajian saya, kemudian membaca buku yang terbaru sekalipun tentang pengembangan diri, itu sudah masuk di situ. Itu artinya apa? Artinya saya sudah merespon semua buku itu. Ada buku apa yang terbaru? Pasti saya tahu. Dan saya belanja buku itu. Tetapi buku itu tidak saya baca. Sekedar dibaca. Saya praktekkan dulu. Kalau sudah jadi pengalaman, saya ceramahkan. Kalau belum jadi pengalaman, itu namanya katanya. Sebagus apapun kata buku, kalau itu belum jadi pengalaman, itu masih kata orang. Dan saya tidak pernah menceramahkan apa kata orang. Yang sudah saya sampaikan adalah yang sudah saya riset menjadi pengalaman pribadi saya. Itulah untungnya para sahabat. Modalnya kan dikit kan? Cuma telinga toh? Iya. Ya kuota lah. Pakai modal kuota sedikit. Tetapi effortnya kan tidak lebih besar daripada saya. Jadi hukum aksi reaksi itulah yang disebut dengan hukum pembalasan. Ini saya sedang meluruskan pemahaman, karena begitu cerita hari pembalasan, seakan-akan pembalasan itu diakumulasi, nanti katanya kemudian kita dibakar oleh api yang menyala-nyala dalam neraka, begitu? Tidak. Karena pembalasan itu harus setimpal. Kalau Anda mencubit di dunia kepada orang, Anda harus dicubit orang di dunia, biar sakitnya sama. Ngerti? Anda menipu orang di dunia pada saat masih hidup, rasa sakit yang Anda timbulkan pada orang yang Anda tipu harus dirasakan Anda di dunia juga. Oleh karena itu maka jangan heran kalau kita datang ke sini sekarang di kehidupan kita untuk menyelesaikan utang-utang kita. Dan utang kita akan diselesaikan di kehidupan. Karena kita menciptakan utang di kehidupan, bukan?
Sakit yang kita timbulkan kepada makhluk lain akan datang dengan sakit yang sama. Anda memotong ayam, kira-kira ayam sakit gak? Pernah tanya gak sama ayam? Pernah tanya gak? Gak perlu tanya, belajar merasa sebelum terasa. Belajar merasa sebelum terasa. Coba bikin saja luka di tanganmu selebar luka yang kau timbulkan pada leher ayam. Harus begitu eksperimennya. Kalau tidak bisa merasa sebelum terasa, bikin aja luka selebar itu yang kau timbulkan pada ayam, timbulkan pada dirimu. Rasa sakit yang dialami oleh ayam sama dengan rasa sakit yang dialami oleh dirimu, dan kau akan merasakan rasa sakit yang sama. Makanya kita di dunia ini belajar mengurangi karma dari akibat rasa sakit akibat tindakan kita kepada orang lain. Yang namanya makhluk hidup namanya pasti ingin hidup, toh? Saya tanya, semut pengen hidup? Ayam pengen hidup? Ular pengen hidup? Kupu-kupu pengen hidup? Sapi pengen hidup? Kambing? Semua makhluk hidup pengen hidup. Belajar merasa sebelum terasa. Anda juga makhluk hidup. Bukankah Anda pun pengen hidup? Kenapa Anda pengen hidup tapi Anda membunuh orang lain, makhluk lain yang sama-sama pengen hidup? Kan tidak adil. Merasa diri sebagai penguasa semesta lalu melakukan tindakan yang tidak adil. Itu sebabnya kurangi menyakiti makhluk lain. Kalaupun harus terpaksa memotong ayam, doakan ayam. Semoga saja ruh yang keluar dari tubuh ayam itu dikasih tubuh yang baru. Dan kita menimbulkan rasa sakit itu bukan hanya pada yang rendah. Terhadap manusia pun terkadang kita tidak bisa merasa sebelum terasa. Di mana ulas asih kita? Baik, kalau gitu lihat semuanya di layar monitor ini. Apa sesungguhnya karma itu? Karma adalah suatu bentuk tanggung jawab atas kehidupan seseorang yang harus kalian selesaikan. Harus diselesaikan. Kalau nggak selesai, kita akan terjebak oleh hidup mati secara berulang terus menerus. Ulangi, apa karma? Suatu bentuk tanggung jawab. Kata kuncinya nggak usah dibahas semua, dihafalkan repot nanti jadi pusing. Tanggung jawab aja. Jadi tanggung jawab itu berarti apa? Semua kehidupanku hari ini yang sedang aku jalani adalah tanggung jawabku. Aku yang harus menjamunya, aku yang harus menerimanya dengan penuh tanggung jawab. Karena apa? Itu adalah buah dari karmaku sendiri. Udah siap belum? Siap belum? Yes. Kalau seperti itu sudut pandang kita, tidak ada yang akan kita tolak dalam hidup. Begitu sudah tidak menolak lagi, penerimaan kita terhadap kehidupan menjadi luas dan lebar. Saksikan saya, surga mulai mengalir dalam diri kita. Karena semua neraka yang kita ciptakan dalam kehidupan ini berasal dari penolakan. Begitu kita menerima semuanya, itulah yang disebut dengan pasrah total kepada kehidupan. Itu yang disebut dengan muslim. La tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali kamu sudah bisa menerima semua hal apa adanya. Itulah syarat mati. Makanya saya sering berulang kali mengatakan bahwa kesadaran terakhir seseorang mati akan menjadi kesadaran awal saat dia terlahir kembali. Hati-hati itu. Mati dalam penuh kebencian, nanti kamu juga lahir menjadi orang yang penuh kebencian. Kan jangan heran lihat anak-anak kecil. Ya, lahir ke dunia dari kecil aja sudah penuh dengan kebencian. Ada tuh anak. Dari kecil aja sudah membenci. Betul nggak? Banyak penolakan. Begitu ada yang tidak dia suka, dia marah. Dia itu kan sudah dibawa itu, sudah dibawa, ya. Bahkan menurut riset neuroscience tidak bisa dibantah lagi bahwa
Sel tubuh kita menyimpan DNA. Dalam satu DNA tubuh kita terdapat 3 miliar data yang harus kita selesaikan. Dalam satu DNA saja. Kita punya 100 triliun sel, berarti kita punya 100 triliun DNA. Satu DNA 3 miliar. Sekarang 3 miliar kalikan 100 triliun. Berapa banyak data yang harus kita selesaikan dalam kehidupan ini? Nah, loh. Tetapi kan tadi sebab yang kita timbulkan tidak selamanya buruk toh. Ada sebab baik juga, maka ada akibat baik. Ada sebab buruk, ada akibat buruk. Karena karma itu tidak sekedar baik, tidak sekedar buruk, tapi dua-duanya. Ada baik dan buruk. Tugas kita adalah tanggung jawab terhadap semuanya. Begitu ada orang baik datang kepada kita, tentu saja kita senang. Begitu ada orang buruk datang kepada kita dengan penuh tanggung jawab, kita ambil saja pengalamannya, kita ambil saja pembelajarannya. Kan keren. Keren apa tidak? Iya. Nah, inilah pentingnya belajar kesadaran supaya keren. Baik. Sekarang kita mulai membaca ayat. Silakan ya, lihat Quran surat Yunus ini. Surat 10 ayat yang keempat. Ini ayat menjelaskan tentang pertanyaan, di mana hari pembalasan itu? Kan tadi, di mana hari pembalasan itu? Sudah dijawab kan? Di sini, saat ini, sekarang. Semua reaksi yang sedang kita dapat itu akibat aksi yang kita buat. Semua akibat yang kita dapat akibat dari sebab yang kita timbulkan. Dan kita sekarang sudah merasakannya kan? Bagus nggak kalau dicicil dari sekarang pembalasan ini? Bagus nggak? Bagus banget, itu cinta kasih Allah. Daripada ditumpuk nanti, ya repot bayarnya. Dan selama ini kita membayangkan hari pembalasan itu adalah siksaan yang akan datang kepada kita. Dan siksaan itu sesuatu yang berbeda dengan sebab yang kita timbulkan. Lihat saya semuanya, nyubit dan tentu saja akan dicubit. Ngomong kasar, tentu saja kita akan diomongin kasar. Ngambil duit negara, ya nanti juga akan diambil oleh semesta dengan cara yang sama. Jadi saya heran aja ya, ada orang yang berani mengambil duit yang punya orang lain gitu. Heran aja. Dia lupa bahwa sebetulnya ketika dia mengambil akan diambil. Jadi buat apa? Kalau orang yang berkesadaran nggak akan melakukan itu. Makanya saya sering mengatakan, kasihan ya, itu para koruptor itu kan sebenarnya orang yang kekurangan. Karena kalau dia berkecukupan tidak akan mungkin mencuri. Betul nggak? Ya, beruntung untuk kalian yang setiap hari merasa berkecukupan. Karena rasa berkecukupan itulah kekayaan kita yang sebenarnya. Orang punya kekayaan sebanyak apapun, kalau tidak merasa berkecukupan, yang akan muncul pada dirinya ketamakan. Dan ketamakan sudah saya jelaskan, itu adalah pilar utama seseorang untuk terjebak dalam ketidakabadian. Ada 3 pilar orang terjebak dalam ketidakabadian. Satu, ketamakan, ya, itu satu ketamakan. Itu perhatikan itu. Yang kedua apa? Yang kedua adalah kekeliruan, dan yang ketiga adalah kebencian. Itu 3 pilar itu, 3 pilar. 3 pilar yang menyebabkan manusia terjebak di alam ketidakabadian. Terjebak dalam konsep siklus hidup mati. 3 itu. 1 ketamakan, 2 kebencian, 3 kekeliruan. Keliru berpikir, keliru berbicara, keliru bertindak. Hati-hati itu. Ini saya sudah bicara konsep kehidupan tingkat tinggi. Ini hanya untuk orang-orang yang sudah dewasa. Yang belum dewasa, jangan dengerin dulu kajian saya. Tutup aja telinganya. Ini kajian untuk orang-orang yang sudah dewasa. Baik, kita lihat ayat ini. Silakan baca ayat ini pelan-pelan dalam hati. Sambil saya akan bacakan juga, supaya semua orang bisa dengar ayat ini. Hanya kepada Allah lah kamu semua akan dikembalikan. Yes. Tetapi sebelum dikembalikan kepada Allah, ada proses dulu.
Dulu kita asalnya suci, masa balik dalam keadaan kotor dong? Kita asalnya suci, tentu saja balik ke sana dalam keadaan suci. Supaya kembali dalam keadaan suci, kotoran kita harus dilepaskan. Kebalakan kita harus dilepaskan. Ada proses dong sebelum kita dikembalikan. Enak aja. Awas memahami ayat ini jangan sembarangan. Hanya kepada Allah lah kamu semua akan dikembalikan. Yes, semua akhirnya akan dikembalikan kepada Allah. Tapi proses kembalinya setiap orang berbeda-beda. Yang masih suka menolak kenyataan, ya baliknya ke sana paling belakangan. Tapi yang siap menerima semua kenyataan sepahit apapun, duluan tuh. Secepat kilat kembalinya ke sana. Karena apa? Dia bertanggung jawab. Yang menolak itu kan sebetulnya pengecut, yang tidak bertanggung jawab terhadap semua sebab yang dia ciptakan. Begitu akibatnya datang, dia tidak bertanggung jawab. Itu pengecut. Dan pengecut di semesta ini jumlahnya banyak. Nggak usah pakai persen ya, banyak. Atau pakai U deh, banyak. Ibadah sudah, sholat sudah, baca kitab suci setiap saat, bahkan one day one juz. Ada lagi baca hadis juga setiap hari, one day one hadis. Keren. Tapi kesadaran tidak meningkat, cuma baca, tidak mau praktek. Makanya dalam pelatihan sholat khusyuk kemarin saya tanya, mau minum kopi atau mau bicara? Saya mau minum kopi. Mau gitu atau minum kopi? Minum kopi katanya. Yes. Berarti kalau mau minum kopi berhenti ngomong saya mau minum kopi. Ini wajah tu wajah lilladzi fataras samawati wal ardh. Aku hadapkan wajah batinku kepada Zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Itu ngomong. Prakteknya kapan? Kapan kau menghadapkan wajahmu kepada Zat yang telah menciptakan langit dan bumi? Makanya saya tanya, ingin baca kalimat itu atau ingin merasakan kalimat itu? Nah, semua ingin merasakan, baru pada nangis. Begitu saya suruh, udah jangan ngomong kalimat itu, rasakan aja kalimat itu, baru pada nangis. Karena selama ini kita cuman, saya mau minum kopi, tapi rasanya sudah minum kopi, padahal baru mau. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Maha besar Allah dengan segala keagungannya. Segala puji hanya milik Allah sebanyak-banyaknya. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sucikanlah Allah pagi dan petang. Mau ngomong aja? Atau mau benar-benar merasakan bagaimana menyucikan Allah pagi dan petang? Praktekkan dong. Kita selama ini cuma jadi pembaca saja. Makanya banyak yang senang jadi pengamat. Betul nggak? Iya. Pengamat agama, tapi tidak melaksanakan agama. Pengamat spiritual, tetapi tidak berspiritual. Betul nggak? Aneh. Pengamat sepak bola, nendang sekali aja langsung rubuh. Tapi kalau ngomentari orang, luar biasa. Coba digocek dulu, pasti masuk. Dia suruh gocek kayak gitu, rubuh dia. Bisanya cuma ngomong. Tetapi banyak orang bisa ngomong dianggap sebagai pakar. Ini lucu. Lucu apa tidak? Siapa yang lucu? Kalian lucu. Lihat ayat ini. Hanya kepada Allah lah kamu semua akan dikembalikan. Yes? Lanjut. Sebagai janji yang benar dari Allah. Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk pada permulaannya, kemudian mengulanginya kembali. Jadi Allah tuh bilang, Dia menciptakan makhluk pada permulaannya, kemudian akan mengulanginya kembali. Untuk apa diulangi lagi penciptaan itu? Agar Dia memberi pembalasan kepada orang-orang itu. Jadi diulangi lagi penciptanya untuk ngasih pembalasan. Pembalasan baik tentu saja. Ya, sebab baik akan dapat balasan baik.
sebab buruk akan dapat balasan buruk. Jadi semua, kalau kalian sekarang kok pergi kemana saja, saya kok banyak yang nyapa, orang senang pada saya, bahkan nyuguhin, itu karma baikmu. Karena mungkin di kehidupan yang sebelumnya juga kau senang menjamu orang. Kok saya kemana-mana sampai perut lapar nggak ada yang mendulikan saya, sampai roboh di pinggir jalan kelaparan nggak ada yang peduli pada saya. Lu juga dulu begitu. Setimpal. Nggak usah merengek-rengek. Kok orang nggak cinta sama saya? Emang kamu punya cinta gitu? Bagaimana orang yang tidak punya cinta merengek-rengek ingin dicintai? Bahkan dia merengek-rengek sama orang yang gak punya cinta juga. Ini saya kasih tahu nih pada semuanya. Kalau orang benci sama kita, jangan paksa dia mencintai kita, karena dia tuh gak punya yang harus diberikan pada kita. Cintanya sendiri gak punya, dia punyanya benci kok. Itu yang bisa dia berikan. Nah kita ini sering aneh, merengek-rengek cinta sama orang yang jelas-jelas gak punya cinta. Yang tolol ya kita yang merengek-rengek. Udah jelas dia tuh pembenci, minta supaya mencintai kita. Kan tolol yang mintanya. Itu sama saja dengan kita merengek-rengek minta sumbangan sama orang yang boro-boro nyumbang, makan saja gak punya, yang tolol yang minta. Kalau disebutkan tolol kan mungkin baru kesel sama saya. Terus apalagi bahasa selain tolol? Itu udah paling halus itu. Karena di atas itu ada lagi yang lebih kasar. Tapi saya nggak tega ngucapinnya. Tolol itu udah halus. Itu bahasa paling halus saya pilih ini untuk ini. Karena di atas ini ada lagi. Kalian pasti tahu, tapi saya nggak berani ngucapinnya. Bayangkan ya, kita minta sumbangan, minta diberi kepada orang-orang yang jelas-jelas dia tidak bisa memberi. Kita kemudian memaksanya. Itu yang kita lakukan selama ini. Kita merengek-rengek minta dicintai sama orang-orang yang jelas dia tidak punya cinta. Ngerti maksud saya? Jadi kalau dia itu memang pembenci, yang jangan diminta, tolong dong, jangan benci sama saya. Tolong dong, perhatian sama saya. Itu yang tolol tuh yang mintanya. Dia punya yang bisa diberikan cuman benci aja, kalau dia punyanya benci kok. Paham? Lihat saya semuanya, hanya orang yang sudah tidak mengalami defisit cinta yang bisa mencintai. Siapa itu? Mereka yang sudah bisa mengakses sang sumber cinta yang ada dalam dirinya. Makanya kalau orang sudah kenal jati dirinya, dapat dipastikan ulas asihnya luar biasa. Dan orang yang belum kenal jati dirinya, dapat dipastikan kebenciannya juga luar biasa. Jangan paksa mereka untuk menjadi ulas asih, nggak akan bisa. Ayo tangkap dulu kalimat ini. Untuk apa dikembalikan lagi? Untuk apa? Untuk menerima pembalasan. Makanya saya kasih cetak tebal itu hurufnya. Nah, kebetulan yang diceritakan di ayat ini adalah orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Tentu saja orang ini akan mendapatkan pembalasan dari iman dan amal solehnya dengan adil. Ayat ini kalau diekstrapolasi juga sama. Orang yang selalu menjalankan amal salah juga akan mendapatkan akibatnya, kan begitu. Makanya dia dikembalikan ke sini untuk menerima pembalasan. Kenapa? Karena sebab yang dia ciptakan kan di kehidupan. Otomatis akibat yang harus dia terima jelas dong di kehidupan. Paham? Ini kalau sudah gini nih, kalian kemudian masih melakukan tindakan buruk, itu udah keterlaluan. Keterlaluan lah kalau saya udah ngomong begini, masih saja menciptakan sebab buruk, itu udah kebangetan itu. Ini cinta kasih saya, makanya hari ini dibongkar ayat-ayatnya supaya ngerti ya. Ini ada dasarnya nih, ya. Oke, lanjutkan. Dan untuk orang-orang yang tertutup, nah ini. Kan ini sedang dibicarakan dua pembalasan itu. Satu buat orang yang beriman dan beramal soleh. Berarti orang yang beriman, orang yang sudah terbuka. Ciri orang yang beriman itu dia sudah bisa menerima apapun yang terjadi apa adanya tanpa ada penolakan.
Jadi orang beriman itu dalam bahasa kajian kita hari ini, orang yang sudah bertanggung jawab terhadap segala kehidupan yang datang pada dirinya, karena dia sadar itu adalah dia yang mengundangnya. Itu orang beriman. Awas ya, mengartikan iman itu jangan sempit, cuman sekedar percaya rukun iman. Rukun imannya pun ya cuman gitu-gitu aja, tidak ada ekstrapolasi. Percaya kepada Allah, udah, yang penting saya percaya. Tidak ada keinginan untuk membuktikan keberadaan Allah dalam dirinya. Aneh. Percaya sama malaikat, percaya aja, nggak pernah tanya malaikat itu apa. Percaya sama kitab, sudah aja percaya sama kitab yang tertulis. Padahal di Quran dikatakan ikra kitabaka kafa binafsika al-yauma alaika hasiba. Baca kitabmu, baca kitabmu, dan itulah juru hisabmu. Itu yang disuruh Allah, membaca kitab. Dan kitab itu adalah kitab sejati yang ada pada diri. Beriman kepada hari kiamat, itu aja hancurnya alam semesta. Kenapa sih? Beriman kepada kodo dan kodar, gak ngerti juga apa itu kodo, apa itu kodar. Lihat saya semuanya. Kodo dan kodar itu adalah suratan kehidupan yang tercatat di DNA kita, bawaan kita sendiri. Itu kodo dan kodar. Makanya kita datang ke semesta ini sudah membawa kodo dan kodar. Apa itu? Data karma yang kita bawa dari kehidupan yang kita ciptakan sendiri. Urai semua itu. Itulah kodo dan kodar. Dan kodo dan kodar yang menciptakan bukan Tuhan. Kita selama ini salah memahami. Da saya mah ku Allah ge tos dienas cenah. Calon jelema sangsara atos we abdi mah sakieu. Pengen punya Allah model gitu. Cing atuh ngaji teh kemajuan seetik. Saya dari kecil ya, ketika bapak saya aja bilang begitu. Pokoknya nasib kamu sudah ditentukan oleh Allah. Terpercaya abdi mah Pak. Eta mah Allah Bapak. Saya punya keyakinan Allah saya tidak begitu. Saya yakin Allah saya menyediakan harta yang sama untuk semua orang, menyediakan kebahagiaan yang sama buat semua orang, menyediakan surga yang sama buat semua orang. Tidak ada yang ini ahli surga, ini ahli neraka. Yang menentukan bukan Allah, yang menentukan kita sendiri. Jadi harus ingat, data karma yang kita bawa di tubuh kita di kehidupan sekarang, kita sendiri yang menciptakan data karma itu. Tersimpan dalam DNA kita, rapat-rapat. Itulah rekaman data kita dan kita bawa ke sini. Maka hidup kita tidak akan jauh dari rekaman data yang ada di situ. Cuman ada lebihnya, karena Allah ngasih bonus. Nah nanti bonusnya, kalau cerita bonus biar suka kan kalian. Pakai ayat biar percaya. Iya, ibu-ibu ya, kalau beli sabun cuci ada mangkok, luar biasa bahagianya. Tadi imah mangkok saketupa balatak. Tapi begitu hadiah mangkok, bahagianya luar biasa. Padahal mangkok di rumah Pak Balatak tadi dipakai esina. Betul nggak? Iya. Di rumah mangkok sudah banyak, bingung isinya nggak ada. Tapi begitu beli sabun ada hadiah mangkok, luar biasa senangnya. Emang kita ini memang senangnya hadiah. Makanya kalau Allah menyediakan hadiah yang namanya pahala, mungkin kita nggak sholat ya. Gitu, tapi pengen dibilang sholatnya ikhlas, tapi memburu hadiah, ya, aneh. Dikit-dikit pahala, dikit-dikit pahala. Para dermawan banyak bulan Ramadan, karena banyak yang ngasih tahu, katanya di bulan ini kebaikan dikalikan berapa, saya nggak tahu tuh. Wah semua berlomba-lomba, eureun we Ramadan, nyian kahadean. Kumaha. Baca ayat ini, lihat. Dan untuk orang-orang yang tertutup, tertutup apa artinya? Menolak, tidak bisa menerima kenyataan. Disediakan minum air yang panas. Makanya untuk mereka yang tertutup selalu gerah, selalu panas. Itulah neraka yang diciptakan oleh kita sendiri karena penolakan kita. Saya bilang tadi, tidak ada orang yang menderita karena kenyataan hidup. Semua penderitaan karena menolak kenyataan hidup. Kenapa menolak? Tertutup kita.
nutup diri, tidak mau menerima. Padahal itu adalah undangan kita. Itu sopan kan? Kita yang mengundang, kita yang menutup pintu untuk datangnya undangan kita. Sopan apa tidak? Sopan apa tidak? Suka melakukan itu apa tidak? Berarti sekalian suka melakukan yang tidak sopan. Kan lah, terjebak sendiri. Ini pendekatan kajian ini namanya discovery learning. Jadi Anda menemukan kebenaran dari diri Anda sendiri. Kenapa saya kadang-kadang tanya gini? Supaya kita menemukan kebenaran bukan dari orang. Menemukan kebenaran dari diri sendiri. Itu pembelajaran yang keren. Oke, lanjutkan. Jadi untuk yang tertutup akan disediakan apa? Minuman air panas. Azab yang pedih disebabkan ketertutupan mereka. Jadi orang yang masih menolak, terutama kontradiksi yang terjadi dalam hidupnya, siap-siap aja menderita. Itu namanya pengecut. Baik, saya lanjutkan dulu. Tadi saya mau cerita apa? Bonus ya. Nah, karena kalian suka bonus, maka saya cerita bonus dulu nih. Agak loncat dulu. Barang siapa yang datang membawa amal baik, datang kemana? Datang kemana? Datang lagi ke sini. Kan tadi di ayat tadi dikatakan, aku akan mengulangi penciptaanku supaya aku akan memberikan pembalasan. Jadi pembalasan bukan dari Allah, dari diri kita sendiri. Balasan kan ada dua. Karena apa? Sebabnya ada dua. Ada sebab baik, balasan baik. Nah, sebab buruk, balasan buruk. Ini supaya ngerti hari pembalasan tuh kapan. Karena selama ini kita terdogma hari pembalasan tuh engke deui. Ayeuna coba kalau punya utang gak dicicil, kaget gak? Hebat Allah. Silakan dikredit kata Allah. Cicil tak ayeuna. Cicilan kita akan sehat, cicilan kita akan lunas kalau apa? Begitu ada tagihan dibayar. Ngerti? Ngerti apa tidak? Begitu ada kejadian, ada orang nyakitin kita. Tagihan bukan itu? Bayar. Gimana cara bayarnya? Terima, saya sadar kalau ini adalah buah saya. Mungkin saya pernah menyakiti dia di kehidupan yang dulu. Tapi kebanyakan begitu si penagih datang, kita bikin utang baru. Karena begitu ada orang nyakitin kita, keheula. Langsung menyakiti orang lagi, hutang lama tidak terbayar, hutang baru diciptakan kembali. Duh, bodoh banget ya manusia. Nah kalau sudah dapat penjelasan dari saya kayak gini, masih gak ngerti-ngerti juga. Gak tau lah saya harus ngajarnya kayak gimana. Makanya saya sering bilang sama mahasiswa, jelas gak penjelasan saya? Jelas Pak. Atau terlalu jelas? Karena terlalu jelas itu jadi tidak jelas. Coba melihat bintang siang hari, kan terlalu jelas. Kelihatan gak bintang? Nah itu bahayanya terlalu jelas begitu. Maka saya kalau menjelaskan hanya sampai jelas. Saya tidak pernah menjelaskan terlalu jelas. Karena terlalu jelas jadi tidak jelas. Ayo kita bicara bonus sekarang. Barang siapa yang datang membawa amal baik, datang kemana? Datang lagi ke sini, mengulangi kehidupan. Tetapi dia membawa amal baik, karma baik yang dia bawa. Maka baginya kebaikan 10 kali. Bonus bukan? Bonus bukan? Ini yang sering diartikan lain. Siapa yang membaca 1 huruf dapat 10 kebaikan gitu. Dihitung tuh Quran ada berapa huruf. Ada itu yang rajin ngitung huruf Quran. 30 juta sekian huruf. Kalikeun 10. Luar biasa. Cek Allah teh maneh hitungan. Cek Allah temen kita mau winger ngitung. Lihat saya semuanya. Barang siapa yang datang membawa amal baik, maka baginya kebaikan 10 kali. Dan barang siapa yang datang membawa perbuatan jahat, maka dia tidak diberi pembalasan, melainkan seimbang dengan kejahatan. Luar biasa bonusnya. Kalau kebaikan dikali 10, kejahatan dikali 1. Keren gak?
Nah sudah kayak gitu dari Allah, kita masih nolak juga. Kebaikan sudah dikali 10, kejahatan dikali 1. Tidak dikurang sedikit pun, tidak ditambah sedikit pun, dikali hiji. Jadi semua karma buruk yang sedang kita terima itu pengalinya hiji. Hebat gak Allah? Bonus bukan itu? Tapi kalau bikin kebaikan dikali 10. Jadi kalau ingin dapat diskon karma, sederhana, perbanyak saja kebaikan. Tuh rumusnya sederhana. Jadi saya kalau mau ngasih rumus pakai dalil dulu. Kalau nggak pakai dalil biasanya nggak terima. Bonus bukan ini. Makanya semua agama, semua tradisi sama ujung-ujungnya. Kalau ingin berkurang ada diskon karma, perbanyak saja kebaikan. Di mana memperbanyak kebaikan? Kapan? Pintar kalian tuh kalau ngejawab. Sekarang ditanyain keadaan masih mikir kene. Itu kan cenah karasaan. Ya sekarang. Pertanyaannya tadi kalian bangun pagi punya rencana apa tentang hari ini? Mau bikin kebaikan apa hari ini? Mau bikin sejarah apa hari ini? Makanya pagi-pagi itu bikin sejarah, bikin program. Kebaikan apa yang akan saya lakukan hari ini? Saya akan membagikan uang 5 ribuan sama orang yang minta-minta di jalan. Siapkan duitnya 5 ribuan, lain 100-an. Gitu. Pertanyaan saya, jawab sederhana aja. Para sahabat, sekarang. Para sahabat punya kemampuan gak melakukan kebaikan sekarang? Tenaga? Kesehatan? Harta? Baju? Banyak apa dikit? Berapa lemari di rumah? Beras? Loit aya? Bro di juru, bro di panto? Ya? Sawah ge satungtung deuleu? Nu mana tuh nu teu kadeuleu. Biar ketawa karena banyak yang ngantuk nih. Kalau ngaji bulan puasa ngantuk itu saya nggak ngerti ini puasanya bener nggak. Karena kalau benar puasa tuh meningkatkan kecerdasan, sekaligus meningkatkan kesadaran. Ya dahar naon tadi isuk-isuk. Ini rumus benar nggak bonus? Kalau kita datang ke sini bawa kebaikan yang kita bawa ke sini. Jadi kalau dulu ngasih makan 1 orang di kehidupan yang dulu, di kehidupan sekarang kita akan dikasih makan oleh 10 orang. Tapi itu syar'i. Hakikatnya apa? 10 itu kan 1 dan 0. Kalau 1 dibagi 0 itu tak berhingga. Makanya lupakan angka 10. Datang saja kamu ke sini dengan 0. Kalau berbuat kebaikan 0 saja, 1 dibagi 0 tak terbatas. Buat apa 10 kali? Buat apa 10 kali? Ini tertarik dari tadi ya kalian dengan bonus 10 kali. Saya tidak tertarik. Saya tertariknya bonusnya tanpa batas. Makanya saya tidak pernah mengalihkan dengan 10. Saya bagi semua tindakan saya dengan 0. Apapun yang saya lakukan dibagi 0, tak terbatas. Ngasih 0 saja, jangan minta balasan. Berbuat baik 0 saja, jangan minta balasan. Apalagi dikali 10, buat apa? Ada kan yang ngitungin, kalau kamu hari ini katanya sedekahnya Avanza, besok jadi Alphard, buat apa? Tertarik gak dikalikan 10? Jangan tertarik. Karena ini adalah simbolik. Ini bukan matematika kita ya. 1 kali 10 ya 10. Matematika Allah tidak begitu. Matematika Allah itu tanpa batas. Matematika Allah itu adalah 1 dibagi 0 tak terhingga.
Makanya di Quran surat Al-Fajr, wal fajar walayalin asyr wasyafi wal matr. Kalau kamu sudah fajar, sudah sadar, kamu akan masuk asyr. Asyr itu 10. Makanya di surat Al-Fajr ada kata 10. 10 itu artinya 1 dan 0. Dan 1 dan 0 itu adalah angka biner. Dan semua teknologi informasi sekarang didominasi oleh angka biner. 1 dan 0. Kalian hidupkan HP, itu 1. Kalian matikan HP, itu 0. Kok HP sudah dimatikan, malah tidak mati-mati? Itu konslet. Kalau yang benar itu 1 dan 0. Kalau HP, kalau kamu kirim gambar ke temanmu, klik, nggak akan salah, pasti terkirim ke temanmu. Itu 1. Kalau nggak mau ngirim ya itu 0. Jadi dunia teknologi cuman 1 dan 0, maka disebutnya angka biner. Itu angka digital namanya. Nah, itu adalah angka spiritual karena 1 dan 0 itu adalah la ilaha illallah. La ilaha itu 0, illallah 1. Yang mana yang bukan Allah? Semua juga Allah. Oh, tambah keren lagi. Kalau ngerti keren. Kalau tahu cara mengaplikasikan 1 dan 0 keren. Kan ujung-ujungnya la ilaha illallah. Yang mana yang bukan Allah? Yang nyata Allah, yang tidak nyata juga Allah. Semuanya dia kok. Tidak ada satu peristiwa pun di semesta yang tidak ada kehadirannya. Selesai. Biner lagi angkanya. Tertarik Kak dengan bonus ini? Oke. Kuncinya 1. Sekarang mumpung kita masih hidup dan punya kesempatan berbuat baik, berbuat baiklah sebanyak-banyaknya. Bagaimana kita bisa menolong orang yang butuh kalau yang mau kita tolongkan pada dia tidak kita miliki? Bagaimana kita bisa menolong orang yang susah kalau kitanya susah? Bagaimana kita bisa menolong orang yang dalam kegelapan kalau kitanya gelap? Bagaimana kita bisa menolong orang yang lupa kalau kitanya pun masih cani ingat? Kuncinya 1. Kalau kalian ingin jadi penolong Allah, mulailah tolong dirimu sendiri. Tolong dirimu sendiri, tolong. Kapan? Sekarang. Ya, semangat hidup. Kalau hari ini saya diberi orang, besok saya harus ngasih orang. Jangan ada di zona nyaman. Hari ini saya ditolong orang, besok saya harus kembalikan pertolongan orang dengan cara saya menolong orang. Gitu. Banyak sekali yang mendidik orang dengan cara yang salah. Dulu saya tidak tertarik bikin panti asuhan, gak tertarik. Kalau kita cuma ngumpulin anak-anak yatim kemudian kita kasih makan, mereka hanya menjadi orang-orang yang bergantung kepada pemberian kita. Dan kita mendidik yang salah. Sekolahkan mereka kalau mau. Makanya dulu saya di sini bikin sekolah gratis. Semua saya sekolahkan. Yang putus sekolah ikut PKBM. Ada paket A, paket B, paket C. Ini 2 tahun ya berhenti karena pandemi. Nanti kita mulai lagi. Ayo. Peluang dari Allah begitu terbuka. Terbuka apa tidak? Terbuka. Apa yang menutup peluang itu? Kemauan kita, niat kita. Kalau nggak punya niat mungkin masjid ini juga nggak akan jadi. Kalau nggak ada niat. Makanya itulah niat. Jadi karma yang sebenarnya adalah niat. Catat itu supaya mengerti. Balik dulu ke atas. Baik, kita baca ayat ini. Ini Quran surat Ali Imran ya, ayat 161. Pembalasan itu setimpal dan adil. Pembalasan itu setimpal dan adil. Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam sebuah urusan. Gak mungkin seorang nabi berkhianat dalam sebuah urusan. Nabi itu orang yang dapat ilmu untuk dirinya sendiri. Jadi nabi itu orang yang sudah dapat ilmu, yang sudah dapat berita besar. Barang siapa berkhianat dalam sebuah urusan, maka pada hari kebangkitan, ketika dia dihidupkan kembali, ya, hari kebangkitan itu ketika dia dihidupkan kembali, berarti setelah diulang kehidupannya, ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Jadi kalau orang sekarang datang ke kehidupan ini membawa yang dikhianatkan oleh dia, ya dia akan dapat balasan dari yang dikhianatkannya itu.
Jadi kalau sekarang dihianati, lihat saya semuanya, kita dihianati oleh siapapun di kehidupan yang sekarang, tapi terima. Berarti Anda pernah berkhianat pada orang itu di kehidupan yang dulu. Karena ayat ini mengatakan, ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang dikerjakan dengan setimpal. Tahu setimpal? Ya saya bilang tadi, kalau kita nyubit di kehidupan ini, kita juga akan dicubit di kehidupan ini. Sakit yang ditimbulkannya tidak akan dikurangi. Dan saya kasih tahu, tidak ada konsep penghapusan dosa. Yang ada tuh pengampunan dosa. Apa bedanya? Pengampunan dosa itu ya balasannya disegerakan. Jadi kalau kalian minta ampun sama Allah, ya Allah ampunilah segala kesalahanku, siap-siap. Dan selama ini konsep kita di otak kita, begitu sudah minta ampun sama Allah, langsung dihapus gitu pakai tip X. Berarti bohong dong Allah di ayat ini mengatakan pembalasan itu akan setimpal. Yang bisa menghapus semua karma kita cuman kebaikan kita. Nih, boleh nggak minta ampun sama Allah? Boleh? Boleh lah. Tentu saja karena Allah Maha Pengampun. Tapi kan secara tidak langsung kita sedang tidak yakin ke Maha Pengampunan Allah. Kalau Allah Maha Pengampun, berarti Allah mah nggak usah dimintai ampunan. Kan Maha Pengampun. Kan Allah bilang segala dosa sudah aku ampunkan kecuali satu, syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma dzuna dzalika liman yasha. Segala dosa sudah aku ampunkan kecuali satu, syirik. Syirik itu kan berkhianat kepada Allah, selingkuh kepada Allah. Nah, selingkuh kepada Allah itu yaitu tidak bisa menggunakan kalimat la ilaha illallah dalam kehidupan, tidak bisa mengaplikasikan kalimat itu. Itu namanya selingkuh. Contoh selingkuh gampang. Ragu saja kepada Allah itu sudah selingkuh. Khawatir saja tentang hari esok itu sudah selingkuh. Paham? Jadi tiap-tiap diri akan diberi pembalasan yang setimpal. Tidak ada penghapusan dosa, yang ada pengampunan dosa. Ketika kita minta ampun kepada Allah, paling juga kata Allah, loh, yang bikin kesalahan kamu. Sekarang gilirannya kamu belajar bertanggung jawab pada akibat dari sebab yang kamu timbulkan sendiri. Baik kata Allah, besok dibalas. Itu aja. Paham? Ya lebih bagus diselesaikan sekarang kan? Mumpung masih hidup. Jadi kalau dicubit oleh orang sekarang tahu, oh dulu saya pernah nyubit, gak apa-apa. Biar selesai sekarang karena ini pengampunan. Ini konsep pengampunan yang selama ini kabur ya di otak kita. Secara dalil tidak cocok, secara saintifik apalagi nggak masuk akal. Katanya akan dibalas setimpal, tetapi dihapuskan. Karena kita menganggap selama ini yang namanya pengampunan dosa sama dengan penghapusan dosa. Kata Allah, laha maka sabat walaya makta sabat. Akibat yang akan kamu terima sebanding dengan sebab yang kamu timbulkan. Oke? Lanjut, ini masih banyak. Nah, Allah bilang di ayat ini. Ini surat Al-Maidah nih, surat 5 ayat 60. Inginkah aku beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari sisi Allah? Yaitu orang-orang yang dikutuki dan dimurkai Allah. Di antara mereka itu ada yang dijadikan kera, ada yang dijadikan babi. Ini Quran. Ada yang dijadikan kera, yang dijadikan babi. Jadi belum tentu diulang kehidupannya itu memiliki tubuh yang seperti ini lagi. Bisa jadi kera, bisa jadi babi. Quran. Kenapa? Apa sih penyebab mereka begitu? Karena mereka menyembah togut. Apa togut itu?
Togut itu sebetulnya Tuhan-Tuhan yang diciptakan oleh pikiran kita sendiri. Sepanjang kita tidak mengenal siapa Tuhan kita, kita akan terus menciptakan Tuhan. Itulah togut. Dan banyak orang menciptakan togut dengan pikirannya. Saya bilang berulang kali, kalau ada buku yang berbicara tentang Tuhan, belum tentu kita bertemu Tuhan lewat buku itu. Karena Tuhan ada di sini, di rumahnya. Paham? Tahu nggak kera? Suka kenalan kan kalian? Dulu senang banget kan ke kebun binatang. Kakinya berapa kera? Tangannya? Jari-jarinya? Bulunya? Banyak. Punya kepala nggak kera? Berapa matanya? Telinganya? Lubang hidungnya? Mulutnya? Saruannya? Apa bedanya kera dengan manusia? Pergi ke Uluwatu pakai kacamata, diambil tuh kacamata. Pergi ke Uluwatu bawa HP, diambil tuh HP. Makanya kalau pergi ke Uluwatu di Bali simpan semua yang rapat. Dasar kera ya, suka ngambil yang bukan haknya. Kebayang sekarang? Di ruangan ini nggak ada kera, nggak ada. Di tempat lain. Nah yang suka ngambil yang bukan haknya itu namanya oik, 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 oik. Cingat dari kebun binatang teh ukur dipoto ukur jeung kera. Belajar ibrohnya apa? Ke kebun binatang gonyo ke taman safari bade naon? Ningali monyet. Kamahal-mahal. Ya, lihat perilakunya, lihat sifatnya, sarua teu. Gitu. Ari kera aya kaera. Aya teh jelema nu kaera. Eta si monyet. Makanya dia akan akan memasuki nerakanya dia sendiri. Kan neraka itu dikatakan di Quran tempat di mana dia masih bernafas. Maka dia akan memasuki tubuh itu. Merasakan karma karena sifatnya seperti itu. Paham sekarang? Nah, ayat ini mengisyaratkan kepada kita hati-hati dengan kehidupanmu. Jangan sampai sudah semulia ini kau memiliki kendaraan yang bernama tubuh, jangan sampai kemudian terlempar kembali ya ke derajat yang lebih rendah. Gitu. Nah, ini kan sudah dibahas tadi. Nah, karena sudah dibahas, kita lanjut kajian yang selanjutnya. Baik, kita lihat sekarang. Rasa sakit dibalas rasa sakit yang sama. Apa dasarnya? Lihat Quran surat Yunus lagi. Nah, kalau tadi Yunus ayat 4, ini Yunus ayat 30. Di tempat itu, tahu tempat itu mana? Di tempat itu, tahu tempat itu mana? Ya tubuh. Tapi tempat itu bisa apa saja, bisa tubuh ini, bisa juga tubuh yang lain yang tadi. Di tempat itu tiap-tiap diri merasakan pembalasan dari apa yang telah dikerjakannya dahulu. Di mana dia merasakan itu? Ya di tempat itu. Kalau dia terlahir lagi jadi manusia ya di tubuh manusia. Kalau terlahir di luar itu ya di tubuh itu dia merasakan. Masa hidupnya dia makan yang kotor-kotor ya sudah. Masuklah ke tubuh yang biasa tinggal di tempat kotor. Uik, 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 uik. Karena dia di kehidupan dulu yang dia senang adalah sampah. Ya dia juga akan tinggal di sampah. Di tempat kotor. Dulu hidupnya senangnya di selokan, sekarang juga di selokan. Mungkin dia dulu berdasi, gagah. Terhormat, cenah. Tetapi yang dia lakukan yang kotor-kotor, dia memakan yang kotor-kotor, dia mengambil yang kotor-kotor yang haknya, bukan dia hak dia. Ya sudah, terlempar ke situ. Bisa jadi. Yang tadi kan cuma contoh aja kera dan babi. Karena kalau dicontohkan semua kan repot 30 juz bisa isinya nama-nama binatang.
Betul nggak? Kalau di absen semua, capung di absen, repot. Tebal jadinya Quran. Di tempat itu tiap-tiap diri merasakan pembalasan dari apa yang telah dikerjakannya dahulu. Dan mereka dikembalikan kepada Allah, pelindung mereka yang sebenarnya, dan lenyaplah dari mereka apa yang telah mereka ada-adakan. Setelah melewati fase-fase itu, tetap saja dia akan dikembalikan kepada Allah yang maha pelindung. Kan ayatnya tadi, setiap diri akhirnya akan pulang juga kepada Allah setelah melalui prosesnya. Lanjut, Quran surat Hud ya ayat 109. Dan sesungguhnya kami pasti akan menyempurnakan dengan seadil-adilnya pembalasan terhadap mereka dengan tidak dikurangi sedikit pun. Tidak dikurangi sedikit pun. Tapi kan ada bonus tadi. Bonusnya bukan untuk keburukan, bonusnya untuk kebaikan. Kebaikan dikalikan 10. Keren banget ya. Jadi oleh karena itu para sahabat, berbuat baik itu tidak usah menunggu bulan puasa. Bulan puasa jadikan momen untuk melatih diri agar berbuat baik. Tetapi berbuat baik harus setiap ruang dan waktu. Karena sepanjang kita diberikan kehidupan berarti baik-baik saja. Ya. Ada yang saya mah kalau mati pengen bulan Ramadan. Pengen hari Jumat. Jadi bulan yang lain Ramadan jelek itu. Terus hari yang selain Jumat jelek itu. Kan yang bilang itu jelek dan baik kamu juga. Allah mah tidak pernah ngasih nama-nama hari. Yang ngasih nama-nama hari kan kamu juga. Allah juga tidak pernah ngasih nama-nama bulan. Yang ngasih nama bulan kan kamu juga. Kan perhitungan bulan, perhitungan hari kamu juga yang menciptakannya. Ahli-ahli fisika. Allah nggak ikut campur urusan itu. Mau ngitung bulan pakai komaria, referensinya matahari. Mau ngitung bulan pakai komaria bulan, ya terserah kamu, suka-suka kamu. Tidak ada yang lebih mulia satu dengan yang lain. Ya, yang mulia itu yang bisa memanfaatkan waktu untuk kemuliaan itu aja. Iraha, ya kapan saja. Sudah mengerti sekarang hari pembalasan? Oh, pulang ke rumah jadi terang benderang sekarang. Oh, ini Yaumiddin itu. Itu sering dibaca kan ketika sholat. Alhamdulillahi Rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Oh, ini hari pembalasan. Gitu. Nah, jadi raga manusia merupakan wadah dari berbagai kisah perilaku yang diperbuatnya pada zaman dahulu. Itu yang disebut dengan suratan kehidupan. Siapa yang bikin suratan kehidupan? Kita sendiri. Jadi yang menuliskan suratan kehidupan di Lauh Mahfuz itu adalah diri kita sendiri. Di mana sekarang data itu adanya? Di raga. Lihat saya semuanya. Kenapa wajah saya seperti ini? Apa saya minta kepada Allah? Ya Allah, saya pengen wajahnya ngasih gambar gitu ke Allah. Kan? Wajah ini adalah akumulasi dari perbuatan saya. Wajah ini adalah karma saya. Kalian wajahnya ada yang seperti ini, seperti itu adalah karmanya kalian. Jadi Allah itu tidak merekayasa. Sudah menciptakan alam semesta dengan hukum sebab akibat. Itu saja. Kenapa wajah saya seperti ini? Ya sudah. Karena raga manusia adalah wadah dari berbagai kisah perilaku yang diperbuatnya. Dan itu yang disebut dengan suratan kehidupan. Paham? Oh. Nampi ya Allah. Asal nama Allah, nah abdi teh jadi pendek kieu. Ai batur jarangkung. Keur pendek teh abdi mah hideung ya Allah. Batur nya bule. Ngerti sekarang? Wajah kita pun, tubuh kita pun adalah cerminan, citra diri dari apa? Suratan takdir kehidupan. Nampi aya nama? Nampi?
Catatan tentang suratan kehidupan tadi itu, data karma itu berada pada diri seseorang itu terjadi secara pasti. Karena alam semesta ini adil. Tubuh manusia adalah kumpulan data yang membungkus daya kehidupan. Tubuh manusia menyandang karma yang tidak dapat ditolaknya. Bentuk tubuh, wajah, warna kulit dan sebagainya bukanlah sebuah halangan untuk menerima catatan kehidupan di masa lalunya. Sugan ieu mah geulis, koneng, mancung. Terhindar sugan dari karma? Tidak. Sugan ieu mah goreng, hideung, pesek. Ya jangan-jangan ia karma wungkul sina, karma buruk. Tidak. Tidak ada halangan. Paham? Jadi semua manusia akan menerima akibat dari yang diperbuatnya. Setelah memahami ini para sahabat mulai tergambar sekarang. Oh jadi kehidupan saya hari ini sebetulnya buah dari saya sendiri. Konsep tentang takdir seakan-akan Allah turut campur pada nasib kita dan semena-mena menentukan kehidupan kita. Mulai sekarang kita hapus jauh-jauh. Dari sinilah kita belajar bertanggung jawab. Belajar apa? Belajar bertanggung jawab. Siap? Siap bertanggung jawab? Karena sudah ngerti kan sekarang polanya. Jadi nggak ada yang harus saya tolak lagi. Jadi inti dari semua pembelajaran saya hari ini adalah terima, mengalir, tersenyum. Itu saja. Jelas? Itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Walaupun slide-nya ada 19, tetapi tidak mengurangi kehidmatan. Setelah saya sampaikan 10 slide ini sebetulnya sudah terwakili semuanya. Yang paling penting adalah kompetensi yang saya bangun hari ini di para sahabat terbentuk. Jadi kompetensi yang saya bangun sebenarnya satu, tanggung jawab pada semua sebab dan akibat yang kita ciptakan sendiri. Pembuat suratan takdir kehidupan kita adalah diri kita sendiri. Allah kalau mau mengubahnya sangat terbuka. Dan Allah tidak akan mengubah nasib seseorang kalau dia sendiri yang tidak mau mengubahnya. Mari kita ubah nasib kita. Mari kita ubah suratan takdir kehidupan kita. Karena Allah sudah menawarkan berbagai jenis bonus tadi. Berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya, mengurangi beban karma yang harus kita bayar, terutama karma buruk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.